Bukan. Dilegitimasinya Delhi itu menjadi sebuah kerajaan. Tetapi kalau abang lihat, 4 kedatukan di Medan itu akarnya kan Karo. Oh, ini Karo. dia. Lihat silsilah Sultan Delhi. Yang dikawininya pertama itu kan berusur bakti. Nang Beluan berusur bakti. Oh. Itu di Delhi. Itu marga Surbakti. Kemudian abang lihat hamparan Perak. Itu kan marga Sembiring Pelawi. Abang lihat kedatukan Sukapiring. Itu kan Tapi Sembiring Mulyala. Jangan marah dulu Bang Halis. Jangan beritahu Bang Halis. Jangan dulu marah. Iya kan? Lihat apa? Lihat urung Senembah. Urung Senembah. Itu kan Balus. Sultan Delhi itu dia kan awalnya kan semacam Perdana Menteri. Bukan simbol, Perdana Menteri. Yang legitimasi Belanda. Iya, karena Belanda itu datang kemari kan sama dengan kita. Siapa orang yang kita anggap cocok dengan diri kita kan itu yang kita legitimate. Begitu juga Belanda. Kalau abang baca sejarah waktu pertama kali Jacob Nienhuis itu membuka kebun tembakau. Ingat, kurun 1863 itu transportasi belum seperti sekarang. Jangan abang bayangkan sudah ada pesawat udara, sudah ada pesawat kapal api. Tidak. Jacob Nienhuis itu paham ada tembakau di tanah Delhi ini. Kenapa? Dari mana dia tahu informasi ini? Dia dapat informasi ini dari orang Arab, Said bin Saki. Ini pedagang yang terdampar kapalnya di sekitar Belawan sana. Dan kemudian dia berbulan-bulan memperbaiki kapalnya itu di Labuhan. Dia berkenalan di sana itu dengan Sultan Delhi yang sudah ditempatkan. Turunan Sultan Delhi yang Datuk Sunggal ini tadi ditempatkannya arah ke hilir. Jadi kurun waktu itu, kalau kita tidak seorang jagoan, dalam tanda petik preman sekarang, abang pikir abang bisa berkuasa di pesisir sana. Itu kan alur pintu masuk dari luar ke pedalaman mengikuti alur sungai. Jalan darat belum ada bang, paling-paling jalan kaki gitu. Jadi itulah Bilsakih itu tadi, diperbaikinya kapalnya itu. Dia lihat orang-orang Melayu di pesisir sana. Dia lihat orang-orang Karo dari pedalaman cari garam, ya menjual tembakau, menjual kapas, menjual pinang dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau orang Karo turun dari gunung itu kan melalui alur sungai, anak sungai ke sungai besar. Dia lewat pos preman-preman itu tadi, centeng-centeng itu tadi, bayar pajak. Jadi kemudian berangkatlah orang Arab ini tadi. Berangkat dia ke Jawa Timur, ke Besuki. Besuki itu ketika itu di sana itu kebun tembakau. Ketemulah Bilsakih ini dengan Nienhuis. Dia bilang, apa yang kau cari? Gitulah kira-kira ya. Saya konotasikan dalam bahasa sekarang. Tembakau, kau bodoh. Kalau kau mau dapatkan tembakau yang paling bagus, datang ke Delhi. Aku baru terdampar di sana, di tanah Delhi katanya. Berangkatlah Nienhuis itu kemari. Nah, ketika dia berangkat kemari, bertemulah dia dengan bakal Sultan Delhi itu tadi. Ya, kau di sini raja, aku tuan, gitulah kira-kira. Rumahnya pun nggak lebih 3 pintu bang. Kalau kita lihat foto-fotonya dalam buku-buku sejarah itu, rumahnya itu dinding tepas, atap nipah. Senjatanya tahu abang, cuman kelewang beberapa biji gitu. Cuman dia delegitimasi, dia tanya, ada tembakau sini ya? Ini banyak tembakau ini kan mau dijual juga ini ke Penang. Oh iya katanya ya kan. Maka dia lihatlah cocok perkebunan tembakau. Maka tanah ini tanah siapa? Nggak ada penghuninya bang, hutan tua. Biar ku buat dulu hutan percobaan katanya. Ya kan? Dibuatnya lah. Ya kita punya lah katanya ya kan. Makanya muncul istilah seluas mana tanah sultan. Ya, di mana apa dia? Istilahnya kan di ketapelnya buah pinang bang, tumbuh di sana pinang. Udah batasnya. Tinggi dia ke sana, dari sana tembakannya lagi, tumbuh lagi pinang kan begitu. Jadilah itu tanah dia semua. Itulah yang kemudian dieksploitasi oleh Nienhuis sebagai percobaan. Itu dimulai tahun 1863. Maka ketika setelah dibuka itu berhasil. Nah, kemudian kembangkannya lagi di situ dia memerlukan tenaga kerja. Dia lihat orang Karo nggak mau jadi pekerja. Kenapa? Orang Karo lebih mau dia menjadi subsistem untuk dia sendiri. Di tanahnya dijualnya sendiri gitu. Orang-orang Melayu
Ya, maaf ya, orang-orang Melayu nggak mau bekerja. Dibilang Belanda itu kalau kita baca literatur kaum orientalis itu, dia bilang orang Melayu malas. Kojo tak kojo 1000. Ya. Jangan, Bang Halis jangan marah. Kojo 1000, tak kojo 500. Kojo tak kojo 1000 ya. Bagus kojo tak kojo, dapat awak segini katanya, tonang. Nah, makanya lah Bang, karena tidak mau bekerja, makanya lah didatangkan tenaga kerja dari Bung Wara. Kalau tadi kan Bung Wara, makanya kalau orang Melayu itu pemalas, boleh dikatakan demikian adanya ya. Kecuali Bang Halis. Bukan, kenapa? Dia dengan ketapel aja sama buah pinang, itu udah membuat dia kaya. Dia pakai otak dia pakai otak. Bahkan katanya bukan buah pinang. Karet. Tanya dia, ini tanah hamba semua kan ya. Sampai mana tanah kau? Diambilnya sandal jepitnya, dilemparnya. Itulah batas tanahku katanya. Jadi, Mbak Isyari, saya usul supaya moto apa kita ini MPC ini, kojo tak gojo. Kojo 1000. Kojo 500. Kojo 1500. Biarlah rumah runtuh atau boleh loma. Dia enak kojo tak kojo ya kan 1500. Biarkan rumah awak condong ke laut asal kita makan gulai baloma katanya, kan? Apa? Bagaimana hubungannya dengan guru Patimpus? Guru Patimpus ini kan begini Bang. Tadi kan sudah saya katakan sebelum 1863 itu sekitar 1590 atau berapa itu, saya sudah lupa tahunnya itu. Ya. Itu kan kalau abang pergi ke Brayan, Blugur. Brian. Ya, Pulau Brayan. Pulau Pulau Brayan, Brayan. Itu di situ itu kan marga Tarigan datuknya. Ya. Orang Karo yang sudah jadi Melayu. Pulu itu namanya dari Pulu Brayan, dari bahasa Karo. Pulu itu artinya pengulu. Oh. Pulu Brayan. Bukan dari kata Jadi pulau ya? belakangan. Bukan dari kata pulau. Bukan Bang. Kemudian datang etnik-etnik yang lain setelah orang-orang Jawa banyak di sana tinggal. Di situ kemudian kan berubah jadi kebon. Kita Jawa apa yang bilang penghulu Brayan. Jawa itulah yang merubah itu secara etimologis jadi Pulau Brayan, kan gampang. Ngerti orang Pulau Brayan ya pulau. Kalau pulu apa gitu, orang tua aja yang tahu. Dan kemudian lebih clear, itu ada Datuk Kutabangun. Kemudian berubah juga jadi Kota Bangun. Orang itu nggak ngerti Kuta. Kuta itu artinya desa. Di situ Warga Bangun sudah mendirikan desa, kawin dengan Melayu setempat, menjadi Islam. Ini bawahannya ini Datuk Pulu Brayan ini, masih keluarga dia, marga Tarigan ini. Dan kemudian anaknya sakit. Anaknya sakit, entah kalau dulu kan mana ada dokter. Dicarilah orang-orang yang pintar mengobatin. Dukun. Nah, terdengarlah kabar ini ke Guru Patimpus. Guru Patimpus ketika itu dia asalnya dari Karo ini, Aji Jahe nama kampungnya. Nama kampung siapa itu? Kenal mungkin kalian itu dulu di US itu, Mitar Pelawi. Oh, tahu si Mitar tahu tuh. Itulah kampungnya. Dan kemudian di sini dikawininya yang semarga dengan saya. Udah 2 kali dia kawin di sini. Dia kan datuk, guru. Guru itu bahasa Karo bukan guru sekarang. Guru itu dukun. Pintar mengobatin. Bisa jadi pawang hujan bermacam-macam. Itu namanya udah guru. Jadi Guru Patimpus. Patimpus ini stigma dia. Karena kemana-mana pun dia seperti yang saya katakan tadi. Ciri-ciri khasnya itu membawa kadang-kadang kain sarung. Itu kan multifungsi. Kalau kita berkelana kan bisa dimasukkan ke apa-apa saja di situ ya kan. Digulung baru disandang kan begitu. Dan kemudian dia kawin lagi ke daerah Batu Karang. Di sana dia mendirikan desa Perbaji. Tadi kan sudah saya bilang, dia kan punya hubungan ini, dikawininya Berubangun di Perbaji itu. Ini punya hubungan dengan Datuk Kutabangun itu.
Maka dialah yang mengundang obatin itu anak Datuk Pulubrayan itu. Dia janji siapa yang bisa mengobati putrinya ini diizinkan untuk mengawini dia. Ya. Ini putri walaupun sakitnya sakit aneh, mungkin tah dibikin orang, tah apa kalau zaman dulu kan begitu. Tafsiran-tafsiran itu. Maka cantik kan? Sembuh penyakitnya Putri Pulubrayan ini. Dikawini guru Patimpus. Jadi artinya dalam adat istiadat Karo digunakan guru Patimpus. Ini kan kalimbubunya tarigan ini. Maka oleh kalimbubunya ini dia sudah jadi anak beru. Pergi kau agak lebih ke hilir. Kau dirikan di sana itu perkampungan baru. Itulah yang kemudian menjadi Madan. Madan. Arti Madan itu sembuh bahasa Karo. Jadi berarti kan dia sudah berhasil menyembuhkan Tuan Putri ini. Kemudian dikawininya, maka desa yang dibangunnya itu namanya diberikannya Madan. Nah, kembali seperti yang saya katakan tadi, lama-lama secara etimologis sulit lidah orang mengatakan Madan itu berubah menjadi Medan. Ini kan Kuta Madan ini di tengah rai ini terletak sekarang di belakang kantor wali kota itu. Dia di strategis posisinya kalau jalur niaga kurun waktu itu karena sungai ya. Temuan dua sungai, Sungai Babura dan Sungai Deli. Babura ya Sungai Deli yang mengalir dari Kampung Baru itu. Jadi Kuta Madan. Dan kemudian Belanda setelah membangun Medan itu kan abang lihatlah dekat dari situ kan ada kawasan Medan Putri itu kan. Medan Putri. Sekarang kan rumah Bang Hanif itu bekas peninggalan perkebunan itu dia beli dulu itu kalau enggak. Putri Hijau, Medan Putri yang mana itu? Medan Putri ya dekat TPRI kemarin. Jalannya Putri Hijau. Awak jual kok rokok di situ dulu Pak Mara. Jadi awak tahunya ya Putri Hijau di pinggir jalan. Jadi ketika masa Nien Huis itu dipindahkanlah ibu kota pemerintahan residen Sumatera Timur dari wilayah Riau sekarang, Bengkalis ke Labuhan. Nah, setelah berkembang kebun tembakau itu tadi, Belanda melihat bahwasanya perlu didirikan sebuah kota enklave untuk mendukung wilayah-wilayah perkebunan di Medan ini. Maka didirikannya lah kota Medan dan kemudian coba abang lihat dipindahkanlah ibu kota dari Labuhan, maka dibangunlah kawasan pemerintahan Gemeente. Nah, coba kita cermati sekitar lapangan Merdeka itu. Merdeka ya. Bentuk kota di Pulau Jawa. Ada alun-alunnya kan. Alun-alun itu semua kantor pemerintahan, kantor wali kota dan lain-lain semua. Jadi berkembanglah Medan itu sebagai sebuah kota. Dan kemudian juga Istana Deli dipindahkan oleh mereka itu kan. Menjelang tahun 1800 sekian mulailah dibangun Istana Maimun itu dan Masjid Raya. Kenapa di situ didirikan? Kurun waktu itu jalan darat itu belum eksis. Paling pun sampai kawasan Medan Putri itu yang dibangun jalan darat itu. Jalan darat pertama itu dibangun Belanda itu supaya abang tahu. Itu dari Belawan ke Deli Tua, itu lurus itu jalan. Iyalah, Putri Hijau lah. Lurus itu, terus Deli Tua. Kenapa di situ dibangun Istana Maimun? Di belakangnya itu Sungai Deli. Jalur transportasi. Kalau abang lihat itu bangunan-bangunan Istana Maimun dan Sultan Deli. Ada yang lurus dan lempeng. Jadi itunya tadi pertanyaan aku itu. Kenapa jalan yang lurus dari Belawan sampai Deli Tua? Lurus itu. Iya. Karena ketika itu bang, jalur transportasi itu mengangkuti bahan-bahan itu kan kalau abang lihat keramiknya itu kan banyak dari Turki, dari Arab. Iya. Pakai apa? Pakai jalur transportasi laut. Belakangnya itu kan Sungai Deli. Sungai. Itu dia bang. Dari sungai paham kan? Jadi, itu dia. Berarti dari sungai kan? Berarti dari sungai, bukan dari jalan raya tadi. Ya. Setelah jalan darat baru dibangun jalan kereta api. Apa yang disampaikan oleh Wara tadi, ya aku bisa menerima sangat. Karena hampir alur sejarah itu memang demikian adanya. Iya. Kecuali kojo tak kojo itu kan? Nah, kedekatan masyarakat Melayu dengan Karo itu kan tadi sudah diceritakannya. Ada tentang karena perkawinan atau apa. Iya. Tentang masyarakat. Bang Charles, ada satu bang.
Kalau kita telusuri jejak-jejak Melayu di Sumatera Timur ini, ya kan, akhirnya apa? Melayu yang berada di pesisir itu kawin mawin dengan masyarakat pedalaman. Karo ya. Karo. Tapi coba abang masuk ke Tanjung Balai, Melayunya itu. Ya Toba. Ke Toba. Kalau abang ke Toba rapat dengan siapa? Marga-marga Siregar, Harahap. Ya. Purbaur. Kalau abang pergi ke Serdang Bedage, banyak di sana itu orang-orang Simalungun. Jadi Abang ke Sibolga, abang lihat pesisir Sibolga, ada unsur Tobanya, ada Mandelingnya, ada Minangnya, ada Acehnya. Itu Melayunya di sana, Bang. Ya, istilahnya patah anyut itu.